yakni hidup menjadi cerita, menjahit kembali yang putus dan terbelah. Nah, telah hadir bersama dengan kita para narasumber. Yang pertama, Pastor Christianus Ludong PR sebagai Ketua Komisi Kerasulan Awam dan juga sebagai Ketua Komisi Kateketi Keuskupan Manado. Saya sapa Pastor Chris. Selamat sore Pastor Chris. Selamat sore semua, salam sehat, salam jumpa untuk kita semua. Oke, terima kasih, luar biasa. Dan narasumber yang kedua, yakni Ibu Dr. Flora Priscilia Kalalo SHMH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Samratulangi Manado. Saya sapa, apa kabar Ibu Flora? Kabar baik, salam sehat. Iya, luar biasa. Dan narasumber kita yang ketiga adalah Bapak Dr. Insinyur Charles Ngangi. Apa kabar? Halo, Bapak Charles. Ya, selamat sore. Salam sejahtera, salam sehat. Iya, seiring dengan diskusi kita ini akan ada peserta undangan, yakni Ibu Dr. Selvi Rumampuk MSI. Mungkin lagi ada kendala teknis, tapi dalam perjalanan pasti beliau akan bergabung bersama dengan kita dalam talk show mengenai pesan Paus pada Hari Komunikasi Sosial. Saya buka lewat hadirnya pandemi COVID-19 ini menggiring satu pola kehidupan baru, insight yang baru, cara berpikir yang baru, dan bahkan merombak kebiasaan lama. Merombak kebiasaan lama, menghadirkan suatu sisi hidup yang baru, yakni new normal life. Dengan pandangan ini tentunya manusia yang ada di muka bumi digiring dengan satu gaya adaptasi yang baru. Menanggapi hal ini, Paus Fransiskus dalam pesan Hari Komunikasi Sosial Sedunia menulis sebuah surat untuk menyampaikan pesan kemanusiaan, untuk melihat sisi hidup manusia sebagai sebuah cerita. Nah, saya ke Pastor Chris untuk menghantar kita, untuk memberikan pendasaran kita tentang maksud tujuan perbincangan kita, dan juga kenapa kita melihat bahwa pesan Paus ini penting bagi karya kerasulan awam. Saya persilakan Pastor Chris. Ya, baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan yang indah ini. Suatu tema yang luar biasa indah dan memancing kita semua sebenarnya. Semua elemen masyarakat, khususnya kita yang di Gereja Katolik dengan awam kita, untuk melihat betapa pentingnya cerita dalam hidup kita ini. Dan tema Hari Komunikasi Sosial Sedunia ini menjadi pemicu untuk kita untuk merenungkan kembali secara baru peran kita sebagai kaum awam di tengah-tengah masyarakat, khususnya dengan situasi seperti ini, dengan pandemi COVID-19. Kita melihat ada berbagai macam benang kusut yang ada di masyarakat, yang positif, yang negatif, yang merah, yang putih, yang hitam. Nah, peran kita itulah untuk apa? Menata benang-benang yang ada ini supaya menjadi satu rajutan yang indah. Saya kira ini pesan Paus yang luar biasa indah untuk kita semua. Media tentu punya caranya sendiri, tapi kaum awam dengan caranya ini mesti berperan untuk turut serta terlibat dalam menata, merajut atau menjahit apa saja yang terputus atau yang masih terbiar begitu saja, untuk kita satukan. Gelap ataupun terang, kita buat menjadi komposisi yang begitu indah, yang Paus sebut sebagai menenun benang-benang kehidupan, menjadi satu cerita, menjadi satu yang indah. Dan ini sesuai dengan eksistensi kita manusia sebagai makhluk yang ekspresif. Semua pengalaman yang ada cenderung kita mesti ceritakan. Dan kita ceritakan itu lebih indah kalau dapat tanggapan dari orang lain. Karena itu disebut juga makhluk sosial. Nah, karena itu cerita kita akan mengarah ke sana, bagaimana cerita
ini menjadi tenunan benang-benang kehidupan, tapi sekaligus cerita ini sekaligus mengajak kita untuk memfilter, menyaring cerita-cerita yang ada, dan kemudian kita boleh sampaikan kembali, proyeksikan kembali untuk menjadi cerita yang menunjang kehidupan. Dan kemudian bagian yang terakhir barangkali bagus kita lihat bagaimana cerita-cerita yang ada boleh kita rayakan menjadi perayaan keselamatan. Saya kira ini menjadi tugas yang indah, yang mulia dari kita kaum awam, bagaimana mengolah pengalaman-pengalaman hidup menjadi cerita sehingga anak cucu kita bisa menikmatinya dengan bagus, dengan baik, dan dengan membawa insight tertentu pada zamannya. Saya kira begitu sebagai pengantar. Terima kasih. Dalam kaitan dengan tugas dan profesi saya di kampus, kita hanya bisa mentransfer ilmu kalau kita menjalin komunikasi dengan mahasiswa atau dengan peserta didik kita. Ketika kita semakin intens berkomunikasi dengan mereka, membagikan ilmu kita, maka ini benar-benar bisa menjadi satu sarana yang paling kuat adalah komunikasi. Dan ketika terjadi COVID sekarang ini, kita juga akhirnya merasa bahwa komunikasi itu memang yang menjadi utama. Akhirnya kita pakai sarana-sarana seperti ini, sarana Zoom, Google Meet, dan sebagainya kita pakai supaya kita bisa berjumpa dan bercerita. Dan ketika kita bicara tentang kenapa Paus menyatakan menjahit kembali yang putus dan terbelah, itu juga saya melihat ada satu hal bahwa dengan era digital yang ada sekarang ini, dengan medsos yang ada, sebelum COVID, komunikasi kita memang hampir tidak ada lagi dengan keluarga, karena sudah sibuk dengan media sendiri, dengan sampai ada yang bilang SMS itu sama dengan mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat. Sampai seperti itu, sehingga akhirnya dengan situasi COVID ini, kita benar-benar menjahit kembali yang putus, yang terbelah itu. Karena komunikasi yang intens di rumah ketika kita harus tetap di rumah dan ada di rumah. Dan saya sebagai awam sendiri mengambil ini dengan sosial media yang ada sekarang ini, kita jangan menjadi seorang provokator atau membuat orang yang membaca postingan kita menjadi galau atau malah menjadi paranoid. Kita harus menebarkan informasi-informasi yang membuat mereka bahagia. Sekalipun informasi itu menyatakan tentang jumlah yang terpapar sekarang, tapi kita tetap berupaya untuk membantu mereka dengan informasi dan komunikasi yang kita sampaikan. Ini merupakan juga cerita yang baik buat mereka. Jadi ini yang dapat pengantar yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Iya, terima kasih Ibu Dr. Flora Kalalo. Saya sapa, selamat datang Ibu Selvi Rumampuk. Beliau adalah Ketua Komisi Keluarga Keuskupan Manado. Diundang sebagai peserta undangan untuk talk show kita pada kesempatan di sore hari ini. Sebagai penggarisan bingkai Ibu Selvi, kita sementara talk show tentang tema pesan Paus Fransiskus pada Hari Komunikasi Sosial Sedunia ke-54 dan implikasinya bagi karya pelayanan kerasulan kaum awam. Kita sementara live Radio Montini dan channel YouTube Komisi Komunikasi Sosial Keuskupan Manado, dan juga di channel YouTube Komisi Komunikasi Sosial Konferensi Wali Gereja Indonesia. Ini merupakan program kerjasama antara Radio Montini, Komisi Komunikasi Sosial Keuskupan Manado, dan juga Komisi Komunikasi Sosial Konferensi Wali Gereja Indonesia. Nah, saya merasa tertarik dengan pendasaran dari Pastor Chris tadi soal 3 frame atau bingkai pendasaran. Melihat pertama cerita sebagai tenunan, kedua cerita sebagai filter media, dan ketiga cerita sebagai sakramen. Nah,
saya ikuti saja bingkai dari Pastor Chris ini tentang 3 poin penting ini. Nah, pertama saya lanjut kembali ke Pastor Chris. Cerita sebagai tenunan. Pastor Chris melihat ini penggarisan Paus, melihat bagai cerita itu sebagai sebuah tenunan, bagaikan seorang penjahit. Itu impression apa atau kesan apa yang Pastor Chris lihat dari sisi itu berdasarkan realita pada kehidupan sehari-hari? Nah, ini ya bagus, terima kasih, membuat kita masuk ke realita konkret. Seperti yang sudah diungkapkan oleh Pak Charles dan Ibu Flora tadi, kalau kita lihat apa yang terjadi dalam masyarakat itu sebenarnya ada begitu banyak hal yang diusahakan oleh masyarakat maupun umat kita, kaum awam kita. Tadi Pak Charles sudah sebut beberapa contoh, ada gerakan-gerakan dari organisasi tertentu, Fox Point atau ISKA atau Pemuda Katolik, PMKRI, yang mungkin tidak bisa terangkat dan terungkap, tapi lewat media dan khusus di masa COVID-19 ini, semua orang berlomba-lomba untuk menceritakan apa yang mereka buat itu lewat media sosial. Dan luar biasa indah ketika dikumpul, ketika dirajut benang-benang yang terpisah-pisah ini, di sana mereka berbagi masker, yang di sana mereka berbagi alat pengaman badan, pengaman tubuh itu, dan macam-macam, di sana berbagi sembako. Ketika dikumpul, wow, luar biasa. Ternyata COVID yang datang mau memecah belah kita, akhirnya ketika dirajut kembali, dikumpul menjadi satu, luar biasa. Tidak mampu dia memecah belah, justru dia membuat kita menjadi satu, kita menjadi akrab, kita menjadi lebih dekat. Dan begitu juga Ibu Flora tadi dengan peserta didik, dengan mahasiswa, dalam keluarga-keluarga mengalami selama ini terpecah atau kurang perhatian. Justru sekarang ini lewat media sosial, lewat cerita-cerita yang diangkat sedikit-sedikit lewat macam-macam cara, lewat Facebook, lewat WA, lewat macam-macam media yang ada, akhirnya ketika dirajut jadi satu, wow, luar biasa indah. Apa yang kita takuti, seperti surat dari Bapak Uskup itu sudah diberi peringatan kepada kita semua, harap situasi ini jangan membuat iman, harap, dan kasih kita kendor, tapi sebaliknya supaya iman, harap, dan kasih kita bertumbuh, berkobar. Dan saya yakin dan percaya ketika saya sebagai Komisi Kerasulan Awam kumpul kembali cerita-cerita ini, saya bangga dan kagum sendiri, luar biasa. Ini seluruh keuskupan punya kegiatan dan cerita-cerita yang indah sekali. Kalau lihat di video-video yang saya buat sekarang, sementara dibuat lagi, kami punya cerita-cerita dari Palu dikumpul, dari mana-mana dikumpul, dan luar biasa anak-anak kecil bercerita tentang apa yang mereka buat, apa yang mereka rindu. Dan itulah yang saya sebut, dan itulah yang Paus katakan, kalau nanti 10 tahun, 20 tahun orang bercerita tentang corona yang menghancurkan, kita boleh bilang, cerita kita bilang tidak. Justru COVID-19 ini justru membuat kita lebih akrab, lebih dekat, dan itu semua karena cerita. Nah, itulah saya kira yang bagus yang diangkat oleh Paus. Cerita menjadi tenunan benang-benang kehidupan, di mana kita mesti berusaha untuk survive, di mana kita mesti berusaha untuk hidup, di mana kita mesti berusaha untuk macam-macam seperti itu. Dan kita menemukan di sana tangan Tuhan tetap bekerja, di sana cinta Tuhan tetap nyata untuk kita manusia. Begitu. Iya, luar biasa ya Pastor Chris, tidak mampu memecah belah. Nah, itu cerita dari Pastor Chris. Nah, sekarang kita sebelum lanjut ke Pak Charles dan Ibu Dr. Flora, saya mau mendengar cerita dari Ibu Selvi Rumampuk. Ada cerita apa selama masa pandemi ini, dan
memiliki pencerahan cerita apa berdasarkan surat Paus Fransiskus berkenaan dengan Hari Komunikasi Sosial Sedunia yang ke-54. Mikrofonnya Ibu Selfie, mikrofonnya. Mikrofonnya diaktifkan Ibu Selfie. Yang ikon warna merah dicentang. Ya, karena kita disiarkan secara langsung ya, sambil menunggu Ibu Selfie mengaktifkan mikrofonnya, saya lanjut dulu. Oke, sudah. Oke. Oh ya, kita sudah. Ya, terima kasih. Nah, terima kasih. Pertama-tama saya berterima kasih dan mohon maaf karena baru tersambung, tapi sebagian juga saya dengar dari Ibu Dr. Flora. Jadi terima kasih juga Ibu Dr. Flora dan Pak Dr. Charles Ngangi dan Pastor Chris. Dari saya mendengar sebagian dan berdasarkan surat dari Bapak Suci, Bapak Santo Bapak kita, di mana memang ada nilai plusnya dengan COVID-19 ini. Bagi saya sebagai Ketua Komisi Keluarga, di sini ada nilai plus dengan COVID-19 ini, bagaimana seperti benang yang putus, ya, benang yang putus, jadi merajut benang yang putus, kita rajut kembali dengan adanya COVID-19 ini, di mana keluarga yang dulunya, ya, dulunya itu suami, istri, anak-anak itu sibuk dengan kesibukan mereka masing-masing. Tapi dari benang yang putus ini kembali dirajut kembali sehingga tersambung lagi. Jadi antara istri, suami, dan anak-anak kembali ke rumah masing-masing, berdoa bersama, doa bersama, makan bersama, bercerita bersama, dan inilah salah satu hal yang positif, yaitu yang boleh saya ambil, di mana mungkin setelah selesainya COVID-19 ini, benang yang putus yang sekarang sudah tersambung lagi, diteruskan seterusnya, karena dari pengalaman kami dulunya juga mungkin memberi bantuan seperti tadi Ibu Flora katakan, memberi bantuan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita yang kurang. Sekarang dengan ada COVID-19 bersama-sama untuk memberikan yang lebih, memberikan kepada yang kurang. Nah, inilah kita lihat satu hal yang bisa saya ambil dari sini, yaitu merajut benang yang putus itu, di mana keluarga kembali menjaga yang pantas dicontohi. Jadi banyak keluarga-keluarga yang Katolik dulunya tidak ada doa bersama, tidak ada masuk misa bersama, tidak ada makan bersama di meja, dan seterusnya dalam rumah. Sekarang positifnya, jadi ada nilai positif, mereka terjaring kembali menjadi satu keluarga yang baik. Terima kasih, barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Ibu Dr. Anda Selfie Rumampuk, MSI. Beliau juga aktif mengajar sebagai dosen di Universitas Samratulangi. Terima kasih atas ceritanya. Nah, saya mengikuti bingkai dari Pastor Chris tadi. Bingkai yang pertama itu soal melihat cerita sebagai tenunan. Nah, ini saya kira rumusan katanya sangat sederhana, tetapi memiliki makna yang luar biasa. Karena melihat berbagai aspek kehidupan manusia, manusia sebagai makhluk pekerja, makhluk juga yang memiliki sense of art, memiliki nilai seni untuk melihat, memproyeksi kehidupan dan memandang kehidupan. Nah, berhubungan dengan bingkai yang pertama ini, saya mau mendengar dari Pak Charles Ngangi tenunan hidup apa yang diperoleh, tenunan yang seperti apa yang mungkin, atau pemahaman baru apa yang diperoleh setelah pandemi COVID-19 ini.
Oke, pertama, terima kasih. memang benar apa yang disampaikan juga oleh Presiden kita. Marilah kita berdamai dengan pandemi COVID-19. Dan ini benar, seperti telah diungkapkan oleh seperti yang telah diungkapkan oleh Pastor Chris, Bu Selvi tadi. Saya mulai ambil contoh pada waktu kita masa prapaskah, ya. Gara-gara pandemi ini, kita ini di rumah, sampai saya pikir kita ini sebagai bercanda bahwa kita ini seperti di seminari, ya. Ada kesempatan doa bersama, ada kesempatan makan bersama, ada kesempatan masak bersama, bahkan berkebun bersama. Kemudian bercerita bersama. Kemudian kita merajut juga hubungan kita dengan Allah Bapa. Pada masa prapaskah ini terasa sekali karena ini pandemi. Mungkin kalau masa-masa normal, sedangkan Jumat untuk jalan salib kadang-kadang Jumat pertama sudah malam baru iya Jumat pertama atau jalan salib di masa prapaskah lupa. Tapi dengan ini bisa. Kemudian kita merajut juga dengan teman-teman. Misalnya kami membentuk satu kelompok yang disebut dengan membaca kitab suci. Nah, di sini juga kami membagi cerita, saling mengingatkan, hey, kamu sudah lewat 2 bab belum baca, gitu. Ini membentuk kelompok itu. Kemudian memasuki bulan Maria, ya, Rosario. Gara-gara pandemi ini kita full kita berdoa Rosario setiap malam keluarga. Bahkan kami menjalin yang lebih luar lagi dengan keluarga atau dengan wilayah rohani, ya, atau kring atau unit. Itu tetap jadwal tetap ada, dan pada hari-hari itu sudah dibilang tolong didoakan untuk keluarga ini, tolong doakan untuk teman ini dengan maksudnya. Jadi kita berdoa bersama di rumah masing-masing. Memang ada yang kita gunakan Zoom, ada juga yang memang tidak. Tapi kita yakin mulai jam 6 sore kita harus doa bersama, doa Rosario. Nah, banyak hal yang memang dulu adalah sudah kusut, sekarang gara-gara pandemi ini mulai kita bangun. Bahkan memang kalau ini kita gunting dan kita sambung, ya, kita tenun bersama hubungan kita dengan Allah Bapa, hubungan kita dengan keluarga, suami, istri, anak-anak, hubungan kita dengan teman-teman, hubungan kita dengan masyarakat lainnya. Jadi ini bagus sekali ini. Memang benar-benar orang mesti berdamai dengan COVID-19 ini. Mungkin itu dulu. Terima kasih. Iya. Terima kasih atas tenunannya Pak Charles Ngai. Ya. Nah, kita ke Ibu Dr. Flora Kalalo. Memiliki tenunan apa atau menghasilkan tenunan apa selama masa pandemi COVID-19? Ya, terima kasih. Ya, yang paling saya rasakan dalam situasi ini, kita bisa bahkan satu yang tidak biasa malah jadi satu yang sangat luar biasa, itu kita bisa misa live streaming 5 kali sehari dan mencari khotbah yang bagus, kemudian kita merenungkan, dan ini bisa dilakukan bersama-sama keluarga. Kemudian kita bisa juga misa lewat live streaming Vatikan, langsung ke Vatikan. Bisa mencari data-data mana yang ada, kemudian bahkan mencari novena apa yang boleh diikuti saat ini. Kemudian doa Rosario tiap hari, baru sekarang juga kita bisa tahu uskup seluruh Indonesia. Dan dalam situasi ini juga saya yang begitu sibuk dengan berbagai pekerjaan, baru sekarang ini saya bisa pimpin ibadah Rosario. Dan bisa juga melakukan doa Angelus setiap jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 6 sore. Ini terus kita pikir sesuatu yang betul-betul tidak pernah ada zaman yang lalu,
ketika kita semua dengan urusan masing-masing dan akhirnya kita bisa menjahit kembali semua yang dan terbelah. Dan satu hal lagi yang paling saya mendapat hikmat dari semua ini, kita lebih banyak berkomunikasi dengan Tuhan, lebih banyak bercerita dengan Tuhan. Apakah mau mengeluh, mengucap syukur, atau kita mau meresapi semua ayat-ayat Alkitab yang disampaikan, kita coba bicara yang lalu-lalu, kita cuma dengarkan saja setiap hari Minggu, kalau ini kita baca. Kemudian kita bercakap dengan Tuhan. Sekalipun kadang-kadang ada yang sebagai awam tidak mengerti apa yang ditulis di sini, tapi ketika kita bercakap dan bertanya Tuhan, inikah maksudnya? Nah, ini maka saya sampaikan lebih banyak bercakap, komunikasi dengan Tuhan dalam doa-doa dan bercakap dengan keluarga, juga bersama merajut untuk intens lebih banyak dalam doa-doa. Terima kasih atas penulannya Ibu Dr. Flora Kalalo. Bayangkan bisa menyaksikan 5 kali live streaming ya dalam satu hari, luar biasa. Saya ke Ibu Selvi. Iya. Ibu Selvi. Nah, iya. Nah, masih sehubungan atau senada dengan pertanyaan atau bingkai pendasaran tadi soal tenunan ya, tapi saya mungkin lebih diramu secara berbeda. Entah berbeda apa yang sangat dialami ketika masa pandemi ini, dan kental refleksinya dengan Paus Fransiskus pada Hari Komunikasi Sosial sedunia yang ke-54. Bagaimana Ibu Selvi merasakan? Ya, saya merasakan benar-benar ada perbedaan besar sekali. Di mana juga biasanya ya, ini satu contoh sederhana ya, bagaimana jalin benang yang putus. Saya kembali lagi apa yang tenunan yang paling indah. Dulunya anak-anak walaupun sibuk dengan HP dan cucu-cucu saya ya, karena saya sudah ada cucu. Sekarang kalau Rosario cucu saya yang umur 6 tahun dan cucu saya umur 10 tahun berlomba minta, yang satu yang adik yang minta dia pimpin Rosario. Bayangkan, dulu kalau mau berrosario mereka itu seringkali bilang mama satu misteri saja. Tapi sekarang berlomba supaya kalau yang kakak yang minta pimpin rosario, yang adik itu meraju, saya yang pimpin. Nah, itu satu contoh di mana dulunya orang tua sibuk dengan urusan mereka, tapi sekarang orang tua dengan anak dan cucu ya, contoh saya ya, itu mereka bilang, Oma dan Mama, kita masih mau berdoa. Kemudian di kendaraan mobil, bayangkan, saya terharu, cucu saya umur 6 tahun, dia pada waktu itu sudah jam 12, dia bilang, Ratu Surga, dia yang pimpin. Tanpa baca, itu sudah di kepala. Itu yang saya pikir sangat luar biasa. Ratu Surga, ini anak 6 tahun. Yang lain baru masih mau buka buku, tapi dia itu sudah di kepala, Ratu Surga, sampai selesai. Ini cucu saya yang umur 6 tahun. Itu ya, kita lihat. Kemudian, dulunya hanya sibuk nonton televisi, ini cucu-cucu saya. Tapi sekarang mereka itu dengan merajut cerita. Ya, tadi Pastor Chris katakan. Ingin sekali mendengar cerita, yaitu cerita Santa dan Santu. Jadi itu yang kami masukkan, cerita Santa dan Santu. Ya, biasanya kan kalau itu cerita Santa dan Santu itu biasanya nanti orang-orang besar. Tapi sekarang saya sebagai orang tua dan ya oma lah, kalau saya mendampingi anak-anak karena cuma di rumah, saya bacakan itu cerita Santa ini, Santu ini. Dan itu mereka tertarik, oh oma, ini sudah ada di film, bahkan sudah ada di YouTube. Inilah yang saya katakan bahwa satu hal yang mungkin pada saat COVID ini
kita tetap pertahankan, dan mudah-mudahan selesai COVID, cerita ini kita rajut kembali untuk anak-anak dan cucu-cucu kita. Satu lagi tambahan, saya juga sangat tertarik di mana pada saat sebelum COVID lah, di mana kalau bilang membantu yang lemah, yang orang yang susah dan sebagainya. Ini rasa terharu saya karena apa? Kalau ada kelebihan ya pikir ya apa saja, tapi saya merasa untuk memberikan yang lebih kepada orang lain, kepada yang lemah atau dalam yang kurang, tetapi saya tanpa mesti pakai video, mau langsung taruh di video bahwa ini saya ada bantu. Ya saya pergi saja, diam-diam saja itu saya bawa. Itu yang rasa berpikir bahwa saya memberikan itu tanpa orang lain yang lihat, cuma orang yang menerima itulah yang mengetahui apa yang saya bantu. Kalau dulu seringkali pakai selfie dulu dengan yang saya berikan, tetapi ternyata saya merasa bahwa orang lain yang tidak tahu, hanya yang saya berikan itu yang tahu. Kemudian tadi Ibu Dr. Flora bilang ya ikut misa lewat live streaming. Kita lihat sama juga dengan saya. Walaupun sudah selesai misa di Katedral Jakarta, saya buka televisi, Kompas TV dengan live channel, ada itu misa di gereja ini, gereja itu. Saya tetap ikut. Saya pikir luar biasa ya, karena kalau saya mau lewati, ya sama dengan Ibu Flora bilang sampai 5 kali, itu sama juga dengan kami. Walaupun sudah ada salam rosario kita buat sendiri, ini jujur saja. Kalau pagi, jadi kalau dulu biasanya sibuk dengan, pagi-pagi sudah mau ke kampus. Tapi sekarang, saya mesti rosario 5 misteri untuk pagi, malam itu mesti dengan anak atau cucu atau dengan Pak Anies. Itu rosario 5 misteri. Jadi boleh dikatakan ada positifnya pada masa pandemi ini. Dan mudah-mudahan di masa pandemi ini yang kita lakukan itu bisa terus sampai selesainya pandemi. Jadi itu makan bersama, bercerita bersama, biasa makan duluan anak ini dan sebagainya, karena biasanya sibuk masing-masing. Nah ini tapi sekarang kita lihat, kita rajut kembali, kita tenun kembali apa yang putus, dan kita sambung kembali hal-hal yang positif. Barangkali itu tambahan yang selama ini saya rasakan, sangat luar biasa. Ternyata pandemi ini bukan cuma keluarga saya, tetapi ada juga keluarga-keluarga yang lain juga, bahkan keluarga yang pada waktu ini dalam mengalami pandemi. Barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan.